Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Di sini Di kami sini dari kami dari kelompok kelompok 9 akan 9 akan menjelaskan menjelaskan terkait terkait load stress stres test, tes, di mana di mana kami kami beranggota, beranggota, saya sendiri saya sendiri Usman Usman Senggolan dengan Senggolan NIM dengan NIM 4332508 4332508 dan rekan dan saya. rekan saya. Saya Danda Simbolan, NIM 4332507. Saya Abdul Nasir Nasir dengan NIM 4332506. Nah, di sini Nah, di kami sini akan kami akan membahas membahas terkait terkait tes, load test load dan test stress dan test stres tes dari hasil dari hasil explore kelompok explore kami. kelompok kami. Dimanapun ada Dimanapun agenda yang ada kami agenda yang kami akan akan jelaskan, yaitu jelaskan, terdiri yaitu dari dari pengertian, pengertian, tujuan dan tujuan dan manfaat, manfaat, contoh kasus, contoh kasus, alat yang alat digunakan, yang digunakan, langkah-langkah umum, langkah-langkah umum, dan metode dan metode pengukuran. pengukuran. Lanjut nomor Lanjut satu, nomor satu, pengertian load pengertian test tes dan dan stress test. stress test. Load test Tes merupakan merupakan proses proses pengujian untuk pengujian mengetahui untuk apakah mengetahui sistem apakah mampu sistem mampu menangani menangani volume volume pengguna yang pengguna tinggi yang secara secara stabil dan stabil dan responsif. responsif. Nah, Nah, kita juga kita dapat juga melihat dapat melihat tujuan dari load tujuan dari test, load test, di mana di satu mana satu mengukur mengukur performa performa aplikasi di aplikasi bawah di beban bawah beban pengguna yang pengguna diharapkan. yang diharapkan. Di mana Di mana artinya ini artinya di ini sistem itu sistem itu diuji apakah diuji masih apakah dapat masih memberikan dapat respons memberikan feedback respons time yang feedback cepat, yang cepat, tidak mengalami tidak mengalami keterlambatan, keterlambatan, serta tetap serta stabil tetap stabil meskipun beban meskipun beban penggunanya meningkat penggunanya gitu. meningkat. Lalu yang Lalu kedua yang kedua menentukan menentukan kapasitas kapasitas sistem, sistem, dan itu dan menunjukkan menunjukkan memastikan memastikan kestabilan dan kestabilan juga dan juga pengendalian sistem pengenalan sistem sebelum go live sebelum go atau live sebelum public. atau sebelum public. Nah, manfaat load test Nah, terdiri manfaat load dari test terdiri dari meningkatkan kecepatan dan meningkatkan kecepatan dan responsivitas responsivitas aplikasi. aplikasi. Di sini Di sini menyesuaikan kapasitas menyesuaikan infrastruktur kapasitas agar tidak infrastruktur terlalu agar tidak berlebihan gitu. terlalu berlebihan gitu. Lalu meningkatkan Lalu efisiensi meningkatkan infrastruktur efisiensi IT. infrastruktur IT. Lanjut, Lanjut, mencegah dautan mencegah dautan akibat lonjakan akibat trafik yang tidak lonjakan terduga. trafik yang tidak terduga. Nah, salah satu contohnya Salah satu adalah pada contohnya saat ada adalah pada event saat ada besar event besar atau promosi online atau promosi besar-besaran. online besar-besaran. Lanjut dengan Lanjut penjelasan dengan penjelasan stress set, stress test. stress test. Stress test adalah Stress test jenis adalah dari jenis dari performance test performance yang test yang dirancang untuk terancang untuk mengevaluasi mengevaluasi behavior behavior aplikasi saat aplikasi didorong saat melampaui didorong kondisi melampaui kondisi normalnya. normalnya. Singkatnya, ini Singkatnya ini dilakukan untuk dilakukan untuk memberikan beban memberikan kerja beban kerja melebihi kapasitas melebihi kapasitas normal untuk normal bagaimana sistem bagaimana sistem merespon, merespon, apakah tetap apakah berjalan, tetap berjalan, melambat, melambat, atau atau justru gagal justru gagal dalam dalam prosesnya. prosesnya. Adapun tujuan Adapun tujuan stress stress testnya adalah testnya adalah menentukan menentukan kapasitas kapasitas sistem, sistem, mengidentifikasi titik mengidentifikasi titik kegagalan, kegagalan, mengevaluasi mengevaluasi bagaimana bagaimana sistem sistem merespon merespon ketika berada ketika dalam berada tekanan. dalam tekanan. Nah, manfaat Nah, stres manfaat stres tes ini tes terdiri ini dari ada terdiri tiga dari poin. ada 3 poin. Nomor satu, Nomor satu, meningkatkan meningkatkan kendala kendala sistem. sistem. Artinya dengan Artinya dengan melakukan melakukan stress test stres ini, test ini, kita bisa tahu kita bisa apakah tahu apakah sistem sistem jalan lancar jalan walaupun lancar di masa kerja walaupun proses keras. kerja keras. Dilanjut dengan Lanjut dengan mengurangi risiko mengurangi risiko finansial. finansial. Nah, kalau ada Nah, kalau ada tiba-tiba tiba-tiba down down pas banyak pas pengguna banyak pengguna promoan besar-besar promoan gitu, besar-besar gitu, perusahaan bisa perusahaan rugi bisa besar. rugi besar. Jadi menggunakan Jadi stress menggunakan test stress ini test ini bisa bisa mengurangi mengurangi risiko finansial, risiko finansial. finansial. Yang ketiga, Yang ketiga, mengungkapkan potensi mengungkapkan titik potensi lemah titik lemah atau kesalahan atau sistem kesalahan sistem sebelum sebelum benar-benar benar-benar terjadi di terjadi lingkungan di lingkungan produksi. produksi. Nah, Nah, singkatnya, singkatnya, perbedaan dari perbedaan load dari test dan load test stress test dan ini stress terdiri, ini terdiri load test itu load test itu memastikan sistem memastikan tetap sistem cepat tetap dan cepat dan stabil stabil saat beban saat tinggi beban tapi tinggi tetap tapi restes. tetap restes. Stress test itu Stress test itu melihat seberapa melihat kuat sistem seberapa kuat bertahan sistem bertahan dan bagaimana dan sistem bagaimana pulih sistem setelah gagal. pulih setelah gagal. Oke, dilanjutkan dengan Oke, teman saya. dilanjutkan dengan teman saya. Baik, contoh kasusnya yaitu misalnya sebuah sistem e-commerce ingin mengetahui berapa banyak pengguna yang dapat mengakses dan bertransaksi secara bersamaan tanpa penurunan performa. Maka di sini tim penguji akan melakukan load testing dengan mensimulasikan 500, 1000, dan 2000 pengguna aktif secara bersamaan. Nah, yang kedua, setiap pengguna melakukan aktivitas normal seperti mencari produk, menambah keranjang, dan checkout. Nah, tujuan untuk pengujian ini itu untuk mengetahui titik berapa waktu respon mulai melambat atau transaksi gagal. Misalnya saat sistem stabil hingga 1.500 pengguna, tetapi mulai lambat di atas 2.000 pengguna. Kemudian akan dilakukan stress testing untuk melihat berapa jauh batas maksimum sistem.
Tim penguji di sini akan meningkatkan jumlah pengguna melebihi kapasitas total. Contohnya 3.000 hingga 500 hingga 5.000 hingga 10.000 pengguna secara bersamaan. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui titik kegagalan sistem. Misalnya server crash pada saat 8.000 pengguna atau melihat bagaimana sistem pulih setelah crash. Selanjutnya alat yang digunakan. Tools yang umum digunakan yaitu seperti yang pertama Apache Gmeter. Ini merupakan alat open source yang digunakan untuk melakukan pengujian beban atau testing dan pengujian kinerja pada berbagai jenis aplikasi. Yang kedua ada Load Runner. Load Runner ini adalah alat komersial atau berbayar dari Micro Focus yang digunakan untuk pengujian performa dan beban aplikasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah umum dalam cara melakukan pengujian ini. Yang pertama adalah pengumpulan data sistem, yaitu menganalisis sistem dan menentukan tujuan pengujian. Yang kedua adalah pembuatan skrip otomasi, yaitu membuat skrip otomatisasi pengujian stres menghasilkan data pengujian. Ketiga adalah eksekusi skrip. Eksekusi skrip yaitu menjalankan skrip otomatisasi pengujian stres dan menyimpan hasilnya. Yang keempat ada analisis hasil, itu menganalisis hasil pengujian untuk mengidentifikasi kemacetan. Yang terakhir adalah optimasi, itu bagian menyempurnakan sistem, mengubah konfigurasi dan mengoptimalkan kode untuk memenuhi tolak ukur yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah metode pengukuran. Dalam metode pengukuran menggunakan beberapa parameter, yaitu yang pertama response time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespons permintaan dari pengguna atau klien. Yang kedua adalah throughput, itu adalah jumlah permintaan atau request yang dapat diproses oleh sistem dalam satu kesatuan waktu. Misalnya itu adalah detik. Yang ketiga adalah CPU. CPU yaitu presentasi sumber daya prosesor yang digunakan selama pengujian. Yang keempat adalah memori, yaitu jumlah memori atau RAM yang digunakan oleh aplikasi selama pengujian. Terakhir adalah error state, presentasi tanda bandingkan dengan total permintaan. Dan itu ada juga concurrent jumlah penggunaan bersamaan. Nah, cukup sekian demikian dari penjelasan kami terkait load test atau stress test. Terima kasih dan selamat sore.